Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang seroja. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi ini adalah benang seroja dari Aneka Benang. Benang ini juga oke banget ya, lucu banget karena ini bentukannya unik sekali. Bentuknya dia pipih seperti itu. Dan terima kasih banyak buat Aneka Benang yang udah mengirimkan benang cantik ini. Bagi teman-teman yang juga penasaran sama benang seroja, nanti bisa langsung aja cek. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi ya, teman-teman langsung aja klik ke link itu. Nah, sekarang kita akan lihat detailnya ya. Oke, jadi benang seroja ini bentuknya unik banget ya teman-teman. Ini benangnya itu pipih. Ini bisa juga kita sebut dengan fettuccine yarn seperti itu. Jadi pipih dan dia itu pilinannya cord seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu detailnya. Benang ini termasuk benang nomor 4 atau worsted. Kemudian materialnya itu adalah 100% polyester. Dalam satu packagingnya ini adalah 200 gram. Itu kurang lebih 90 meter. Dan menggunakan hakpen ukuran 6,5 mili. Kemudian untuk knitting needle-nya itu 5,5 mili. Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Nah, di sini saya dapat benang serojanya. Ini warnanya cantik banget ya. Jadi ini tuh kayak semacam sage green gitu ya, atau mint gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini itu bentuknya pipih ya teman-teman, benangnya. Kemudian ini saya akan balik seperti ini, jadi kelihatan nih pipi seperti itu. Kemudian ini pilinannya itu adalah pilinan cord, jadi dia tidak mudah untuk breakout seperti itu. Kemudian teman-teman harus hati-hati kalau ini kita gunting, itu biasanya ujungnya ini langsung berserabut ya. Jadi kalau finishingnya teman-teman bisa menjahitnya dengan jarum tangan gitu supaya dia lebih rapi. Kalau misalnya mau dibakar itu bisa juga sih, tapi hati-hati juga ya karena ini gampang sekali untuk leleh karena ini kan bahannya polyester seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba merajutnya ya. Nah, sekilas itu memang bentuknya seperti tali sepatu ya teman-teman, tapi ini tuh lebih lemes lagi dibandingkan ke tali sepatu. Sekarang kita akan mencoba merajutnya. Sesuai dengan rekomendasinya itu menggunakan benang ini menggunakan hakpen ukuran 6,5 mili. Tetapi saya pakai yang 6 mili karena saya nggak punya yang 6,5, jadi saya pakai yang 6 mili aja. Oke, sekarang kita akan mulai merajutnya ya. Jadi benang ini itu fungsinya untuk banyak sih teman-teman. Terutama ini bisa membuat untuk project-project home decor gitu ya. Kemudian karpet, selimut ini juga bisa sih. Hasilnya juga lucu, tapi mungkin agak berat dan nggak harus semua ya teman-teman. Jadi untuk bikin selimut itu teman-teman hanya butuh aksentuasinya aja, jadi kayak nggak semua dirajut dengan benang ini. Kemudian untuk bikin tas ini juga lucu banget, jadi bisa jadi tote yang lucu gitu ya, tote bag yang besar dan lucu seperti itu. Nah seperti ini, walaupun dia pipi dia tetap bisa dirajut ya teman-teman. Ini saya mau bikin double crochet. Kemudian selain untuk home decor dan tadi selimut, karpet juga bisa ya teman-teman. Kalau untuk project wearables ini sebenarnya kalau untuk baju jelas tidak bisa ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau eksperimen, mau bikin topi, itu masih bisa. Atau misalnya nih mau bikin vest yang ala-ala bulky seperti itu yang tebel banget, itu juga masih bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalnya untuk full cardigan satu atau sweater satu, itu tidak saya rekomendasikan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kayaknya coba pakai knife. Benang ini teksturnya lembut ya teman-teman, jadi kelihatannya itu tebal tapi aslinya dia tuh sangat lembut. Dan dia kalau dibandingkan dengan tali yang mirip-mirip seperti ini lemes ya teman-teman, jadi nggak kaku gitu. Nah seperti ini, ngerajutnya juga enak sih, cuman dia memang tebal gitu ya.
Kalau misalnya cara ngerajutnya sih mirip-mirip yarn ya teman-teman, atau t-shirt yarn. Tapi dia nggak se-stretch t-shirt yarn, jadi dia agak agak kaku gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau hasil jadinya di sini terlihat ya, kalau misalnya walaupun dia benangnya pipih, tetapi ketika dirajut ya hasilnya tetap aja kayak benang yang diameternya bulat seperti itu. Kemudian teksturnya terlihat sekali kalau ini jadinya bulky dan jadinya itu kaku gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk karpet ini benangnya cukup licin, jadi teman-teman harus menambahkan alas anti selip gitu supaya tidak licin. Kalau misalnya untuk tas, tote bag gitu yang besar-besar, itu nggak perlu furing juga nggak apa-apa sih, karena ini hasilnya tuh udah kaku banget seperti itu. Selain dengan merajut, benang seroja ini bisa juga dipakai untuk teman-teman yang membuat makrame ya. Jadi atau wall hanging seperti itu bisa banget, karena benang ini tuh teksturnya besar sekali. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar bikin kayak makrame gitu ya, karena benang ini tuh kan nggak mudah untuk breakout, itu juga recommended banget. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman tadi mau eksperimen nih, mau pakai benang ini untuk membuat wearables gitu ya, seperti tadi yang udah saya bahas contohnya vest seperti itu bisa aja sih teman-teman, tetapi memang harus diakali ya, jadi harus ditambahi dengan benang yang lebih lembut seperti itu. Jadi kalau misalnya mau full pakai ini, bisa ditambahkan mungkin di bagian pinggirnya, di bagian ribnya itu menggunakan benang yang lebih lembut seperti itu. Nah, kira-kira benang seroja ini bisa nggak ya untuk membuat amigurumi? Jawabannya adalah bisa, tetapi memang hasil jadinya itu akan kaku banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin amigurumi menggunakan benang seroja, itu bikin amigurumi yang bentuknya itu sederhana seperti itu ya. Jadi hanya bulat seperti itu. Atau kalau misalnya mau bikin kepala boneka ya kepalanya aja bulat kayak gitu. Kalau misalnya terlalu banyak bentukan yang bervolume-volume seperti itu, ini hasilnya akan kaku sekali ya teman-teman. Overall, benang seroja ini bisa untuk membuat home decor, kemudian karpet, selimut, wall hanging, tas, dompet, dan hanya beberapa produk-produk wearables. Kemudian amigurumi juga bisa juga. Dan benang ini recommended juga untuk teman-teman pemula yang pengen nyobain benang pipih itu rasanya seperti apa. Benang seroja ini sangat recommended buat kalian. Dan buat teman-teman yang mau nyobain, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Langsung aja ke Shopee Aneka Benang dan disitu warnanya cantik-cantik banget. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang seroja dari Aneka Benang. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.